Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, bersama kita pada pagi hari ini mengenang kembali perjuangan para pahlawan bangsa kita yang sudah kita rayakan hari kemarin 17 Agustus. Saya percaya Bapak Ibu semua hadir. Yang tidak hadir, saya anggap sudah hadir. Karena kita satu adanya. Haleluya. Ya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih, kemerdekaan tidak lepas dari perjuangan. Tanpa perjuangan tidak ada kemerdekaan. Oleh karena itu para pahlawan bangsa rela berjuang sampai mati. Sekian banyak orang gugur dalam pertempuran. Kenapa? Satu tujuannya, merdeka. Nah saudara, kalau kita hari ini berkata merdeka, kalau mereka bukan cuma merdeka atau mati. Hebat itu. Saya ketika merenungkan itu, wah, satu tekad yang begitu kuat. Membuat sehingga mereka menang. Daripada tidak merdeka lebih baik mati. Karena orang berkata apa artinya hidup di bawah telapak kaki penjajah. Hari ini kita tidak dijajah oleh siapapun. Tetapi dosa mencoba menjajah kita. Kita akan belajar dari seorang raja yang bernama Yosafat. Bagaimana menghadapi peperangan yang besar yang dia hadapi saat itu. Kemana dia harus berlari. Mencari perlindungan. Mari dua Tawarik. Saya minta ada yang siap membacakannya ya. Dua Tawarik pada pasal 20. Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Tawarik pasal 20 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang kelima. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Kita perhatikan terjadi ada peperangan antara Bani Moab dan Amon dan sepasukan dari daerah Meunim datang menyerang Raja Yosafat. Terus? Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang. Ada orang datang memberitahu kepada Raja Yosafat. Ada pasukan besar datang menyerang Tuhan. Terus? Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni NGD. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan di Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Baik. Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasihi, Yosafat itu seorang raja Yehuda. Lalu berita datang. Sepasukan dari daerah Moab, daerah Meunim, datang menyerang Tuhan. Begitu besar jumlahnya. Firman Allah berkata, ketika mendengar berita itu, Yosafat menjadi takut. Kenapa dia takut? Karena memang dia tidak punya kekuatan, tidak punya prajurit,
yang cukup banyak, yang cukup besar untuk melawan musuh yang sementara menyerang. Tetapi firman Allah berkata, ketika Yosafat mendengar berita itu, dia takut. Lalu kemana dia pergi? Firman Tuhan tadi berkata, dia lari cari Tuhan. Haleluya. Kalau ada masalah lari kemana? Cari Tuhan. Kalau ada masalah cari Tuhan. Bukan cari utangan. Kalau ada masalah cari Tuhan. Bukan cari pinjol. Ini pinjol bahaya sekali ya. Hati-hati loh saudara. Saya selalu ingatkan, bukan hanya jemaat kita ini. Di KKR pun saya ingatkan, hati-hati dengan pinjol. Ya. Nerima uangnya enak, ngembalikannya susah. Sampai-sampai ada orang bisa bunuh diri karena pinjol. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Yosafat tahu persis kemana alamat dia datang mencari perlindungan. Dia tahu pasukan yang besar ini tidak bisa dihadapi dengan kekuatannya karena kekuatannya terbatas, prajuritnya terbatas. Oleh karena itulah dia tahu kemana dia pergi. Firman Allah berkata, dia mencari Tuhan. Kalau ada masalah cari Tuhan saudara. Jangan justru kalau ada masalah nggak ke gereja. Mau kemana? Ada masalah saudara, bukanlah lalu duduk merenung menghayati masalah. Semakin direnungkan masalah itu semakin menekan hidup saudara. Tetapi kalau ada masalah cari Tuhan. Saudara. Bukan berarti sekali datang ke gereja cari Tuhan, masalahmu beres. Kalau itu terjadi, puji Tuhan. Tetapi terkadang melalui proses. Untuk melihat kesetiaan Anda. Kalau orang cuma sekali datang langsung beres, itu berarti anak manja. Kalau anak manja begitu bentur lebih keras, dia patah semangatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Memang kita tidak berperang secara lahiriah seperti Raja Yosafat. Tetapi mungkin hari ini Anda menghadapi peperangan-peperangan hidup yang begitu serius, bahkan mungkin begitu besar. Kita lihat peperangan yang dihadapi Yosafat ayat 12. Kalau saya langsung ayatnya itu berarti pasalnya sama. 2 Tawarik 20 ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara perhatikan. Yosafat berkata, peperangan ini terlalu besar. Dan dia katakan, tidak ada lagi kekuatan sama kami. Saudara, adakah engkau sudah menyerah dengan peperangan yang engkau hadapi hari-hari ini? Peperangan hidupmu. Peperangan imanmu. Begitu beratkah persoalan yang Anda hadapi? Saudara, kemerdekaan itu membutuhkan perjuangan. Kalau Anda ingin merdeka, Anda harus berjuang. Bukan datang dengan otomatis. Tidak.
banyak saudaraku prajurit bangsa ini gugur di medan juang. Oleh karena apa? Satu tujuannya, harus merdeka. Merdeka atau mati. Begitu juga saudara, selalu kita berkata, gembala jemaat kita selalu berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Mati hidup tetap Yesus. Apapun kondisinya tetap Yesus. Ada tepuk tangan saudara-saudara. Haleluya. Ya. Sebesar apapun persoalan saudara, tetap Yesus. Firman Allah berkata, Yosafat berkata kepada Tuhan, kami sudah tidak punya kekuatan. Bahkan apa katanya? Kami sudah tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Enggak ngerti udah. Sudah mentok. Apalagi semua sudah, terakhir pinjolnya juga sudah. Tapi jemaat ini saya harap tidak ada yang pinjol. Dalam nama Yesus pinjolnya saya tolak dari jemaat. Saudara, kami tidak punya kekuatan menghadapi laskar. Dan kami sudah tidak tahu lagi bagaimana ini Tuhan. Apa yang harus kami perbuat, kami sudah tidak tahu. Kami sudah menyerah, kami sudah memberi hidup kami. Apapun terjadi, terjadilah. Coba Yohana baca lagi ayat 12 itu. Mic-nya. Ayat 12. Ya Allah kami. Perhatikan. Terus. Tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan. Kami sudah tidak mempunyai kekuatan. Untuk menghadapi laskar yang besar ini. Ya. Yang datang menyerang kami. Ya. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini perhatikan dengan baik. Semua sudah tidak bisa. Kekuatan kami sudah tidak sanggup. Apa yang harus kami perbuat tidak ada lagi. Semuanya mentok. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Mata kami tertuju kepadamu. Mata kami tertuju kepadamu. Mata kami tertuju kepadamu. Mungkin engkau terlalu berat menghadapi peperangan imanmu saat ini. Bebanmu terlalu besar. Dan engkau berkata, Tuhan, menghadapi persoalan ini aku sudah tidak mampu. Apa yang harus aku lakukan? Tidak tahu lagi. Tapi satu hal yang aku tahu. Mataku tertuju kepada. Ini bicara apa? Bicara harapan. Harapanku hanya engkau. Tidak ada lagi harapan yang lain. Harapanku hanya Tuhan. Maka mataku hanya tertuju kepadamu. Tidak ada lagi penolong di dunia ini yang sanggup menolong aku. Di sebelah kiriku, di sebelah kananku, semuanya tidak bisa. Di depan, di belakang tidak bisa. Seperti Yusuf masuk di dalam sumur yang dalam itu. Hanya mata saya tertuju ke atas. Kiri kanan muka belakang tidak bisa. Semua dikelilingi oleh tembok tanah sumur itu. Tetapi ada tempat di mana mata Yusuf tertuju ke atas. Kalau engkau sudah tidak berdaya lagi menghadapi situasi, engkau sudah berperang dalam doa, engkau sudah bergumul dalam doa dan puasa. Dan engkau berkata, sudah tidak bisa lagi Tuhan. Doa sudah. Puasa sudah. Melayani sudah. Sudah tidak tahu lagi apa yang harus kami perbuat. Tetapi kami hanya bisa tertuju kepadamu. Mata kami sekarang tertuju kepada Tuhan.
Mata kami sekarang hanya tertuju kepada Allah. Tidak ada harapan lain. Hanya Engkaulah yang sanggup menolong situasi ini. Haleluya. Cari Tuhan. Kalau ada persoalan, cari Tuhan. Kalau engkau sudah mentok, apa lagi? Kalau engkau berkata, aku tidak bisa buat apa lagi Tuhan. Jawabannya, tujukanlah matamu kepada Tuhan. Bicara tentang harapan. Selagi engkau masih punya harapan kepada Allah, pertolongan itu pasti ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 15. Ya silakan yuk. Ayat yang ke-15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Allah berfirman kepada seorang nabi Tuhan, asal namanya. Dia berkata, camkanlah seluruh Yehuda dan Raja Yosafat. Terus. Beginilah firman Tuhan Beginilah kepadamu. firman Tuhan. Janganlah kamu takut, dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Allah yang berperang untuk saudara. Tepuk tangan bagi Yesus. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau sudah tidak berdaya, jangan ada yang putus asa. Haleluya. Jangan putus asa. Jangan patah harapan. Pandang kepada Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan. Dia yang nu cinta. Wah, luar biasa ya. Saudara, ini firman. Karena itu dengar dengan baik firman Tuhan. Asal berkata, hai seluruh Yehuda, hai Raja Yosafat, dengar firman Tuhan. Kalau Anda ada masalah nggak dengar firman Tuhan, lalu ngapain? Dengar firman Tuhan yang betul. Ya. Hari ini saudaraku, di tengah-tengah bulan perjuangan, saudaraku, bangsa kita tidak lagi melawan musuh secara lahiriah, tidak lagi berperang secara lahiriah, tidak lagi berjuang secara lahiriah, tetapi perjuangan kita sekarang adalah bagaimana bangsa ini bertumbuh di dalam kehidupan ekonomi. Bertumbuh di tengah-tengah kesatuan bangsa. Bertumbuh menjadi negara yang aman. Menjadi negara yang makmur. Itulah perjuangan kita sekarang sebagai bangsa. Tetapi sebagai umat Allah, perjuangan Anda dan saya adalah berjuang melawan keinginan-keinginan daging. Hai umat Tuhan, dengar firman Allah. Kata Tuhan, jangan takut. Kalau kita ingat Yesus, selalu mengingatkan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ya. Jangan takut karena laskar yang besar. Jangan takut karena masalahmu besar. Masalahmu lebih tinggi dari kepala kita. Masalahmu lebih tinggi dari gunung. Masalahmu mungkin digambarkan, seringkali diumpamakan seperti raksasa yang dibunuh oleh Daud. Terlalu besar, tidak masuk akal, tidak mungkin bisa selesai. Tetapi firman Allah berkata, dengar firman Allah.
Di tengah-tengah keputusasaanmu, di tengah-tengah ketidakberdayaanmu, di tengah-tengah engkau sudah bingung apa yang harus engkau lakukan, maka sekarang diam, dengar firman Allah. Dan firman Allah begitu indah. Baca ulang apa katanya. Ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Jangan kamu takut, inilah firman Allah. Di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka, di tengah-tengah mereka sudah tidak mampu, tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan. Tiba-tiba terdengar suara, dengarlah firman Allah. Jangan takut karena laskar yang besar ini. Amin. Terus? Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Amin saudara. Amin. Bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Oleh karena itu cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kalau ada masalah baru cari Tuhan. Ya. Setia cari Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Jangan takut karena laskar yang besar. Bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Saudaraku. Ayat 19. Ayat yang ke-19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri. Mulai mempersiapkan perang. Bani Lewi dan Bani Korah dipersiapkan. Bangkit berdiri terus. Untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ini peperangan yang lain, saudara. Laskar yang begitu besar, yang sangat mengerikan, yang dibuat oleh Raja Yosafat apa? Bani Lewi dan Bani Korah berdiri, nyanyikan pujian bagi Allah. Amin. Dengan apa? Dengan suara yang sangat nyaring. Bukan cuma nyaring tuh. Sangat nyaring. Amin. Jadi kalau ada peperangan, menyanyi memuji Tuhan. Puji Tuhan pada tiap hari. Nyamuk aja nggak kena. Mana bisa melihat kemenangan? Justru kalau ada masalah, Anda memuji Tuhan kalau perlu sambil melompat. Firman Allah berkata, mereka menyanyi dengan suara yang sangat nyaring. Suara yang sangat besar. Amin. Kalau perlu ini atap gereja ini lepas semua. Menyanyi memuji Tuhan jangan loyo-loyo. Amin. Menyanyi memuji Tuhan jangan pelit dengan suara. Kalau dibuat gak bersuara seperti Imam Sakaria, saudara, karena dia kurang yakin dengan janji Tuhan, kata Tuhan, sampai anak itu lahir kamu tidak bisa bicara. Orang bingung. Tiba-tiba keluar dari ruang suci udah gak bisa ngomong. Selagi masih ada suara. Amen. Kalau menyanyi di gereja jangan di pasar. Kalau di pasar sudah ditangkap sama hansip. Kalau di gereja menyanyi memuji Tuhan atau di kebaktian dimanapun itu. Kalau itu namanya kebaktian, Anda nyanyi sungguh-sungguh. Amin. Ya. Jangan tepuk tangannya aja, kadang gak ketemu. Puji Tuhan pada tiap hari. Nggak ketemu. Takut nanti kalau ketemu jadi merah. Ya tangan Tuhan yang buat. Amen. Rusak Tuhan bisa perbaiki. Haleluya. Orang dia yang buat kok. Amen. Jadi peperangan itu dihadapi dengan pujian yang keras.
Pujian yang gegap gempita. Pujian yang penuh semangat. Bukan hanya song leader singernya melompat-lompat. Tapi kita menyanyi ya. Mari kita biasakan. Setiap ibadah Anda semangat. Memuji Tuhan semangat. Bertepuk tangan semangat. Saudara. Jadi kalau masalah kita besar, cari siapa? Cari Tuhan. Ini raja loh. Raja Yosafat. Ketika dia mendengar musuh begitu kuat, begitu besar. Dia ketakutan, dia cari Tuhan. Kalau cari saya, ya sama-sama ketakutan. Nggak bisa apa-apa. Tapi kalau cari Tuhan, Tuhan bilang Yosafat, jangan takut. Jangan takut. Karena bukan kamu yang perang, aku yang perang untuk kamu. Woi, dahsyat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kalau engkau sudah letih saat ini oleh karena masalah-masalahmu. Sekali lagi carilah Tuhan. Puji Tuhan dengan sukacita. Dan saudara lihat. Ayat 22. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai. Ketika mereka mulai bersorak-sorai. Karena tadi kan menyanyi dengan suara yang sangat keras. Dan menyanyikan nyanyian pujian. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Ya. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Ya. Saudara lihat. Ketika Anda bersukacita memuji Tuhan. Engkau lupa dengan masalahmu. Kalau engkau terus pikirkan masalah-masalahmu. Maka engkau tidak punya gairah menyanyi memuji Tuhan. Karena engkau ingat, aduh, masalahku Tuhan. Ya, tambah lemes. Tapi kalau engkau tahu masalahmu besar, engkau melompat memuji Tuhan. Karena engkau tahu hanya Tuhan yang bisa mengatasi masalah. Hanya Tuhan yang bisa mengatasi masalah kita. Ku kalahkan musuh. Dan melompat tembok. Orang lompat itu kekuatannya. Dia konsentrasi untuk mengatasi tembok lompat. Coba kita nyanyi. Ku kalahkan musuh. Dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Ku kalahkan musuh. Dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Saudara. Seberapa tinggi tembok masalahmu? Saudara, kekuatan itu ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu jangan engkau menjadi lemah dengan Tuhan. Kalau masalahmu itu sudah menumpuk menjadi tembok. Hanya dengan kekuatan Allah engkau bisa lompati tembok itu. Dengan kekuatanmu sendiri engkau tidak akan mampu. Engkau tidak akan sanggup. Saudara yang Tuhan kasih, ayat 12 tadi jelas berkata, diulangi lagi coba baca. Ayat 12, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar Sudah ini. tidak punya kekuatan lagi untuk menghadapi masalah-masalah ini. Terus. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Sementara kekuatan yang begitu kuat. Mereka datang untuk menyerang. Terus memepet, terus mendekat. Lalu kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Tetapi sekarang
hanya satu yang dapat kami lakukan, mata kami tertuju kepadamu. Tidak ada lagi harapan di bumi ini. Semuanya tidak bisa. Maka harapan satu-satunya adalah berharap kepada Tuhan. Tuhanlah sumber pengharapan kita. Tuhanlah sumber pertolongan kita. Dan selanjutnya, Anda bukan berputus asa, Anda bukan merenungkan diri oleh karena tidak bisa menyelesaikan masalahmu. Tetapi firman Allah berkata, menyanyilah dengan suara yang keras. Pujilah Tuhan. Dan ketika mereka sementara memuji Tuhan, baca ayat 22 lagi. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Tuhan yang membuat penghadangan, bukan Anda dan saya. Tuhan yang membuat penghadangan. Terus. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Terus. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ayat 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Saudara, lihat. Semua kalau Tuhan menyelesaikan masalah, tidak ada lagi yang tersisa. Amin. Haleluya. Amin. Semua masalah akan clear. Amin. Tidak ada yang terluput. Semua selesai. Setelah itu, ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Terus? Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Kemenangan diwarnai dengan berkat-berkat. Luar biasa, coba saudara. Sudah menang, diberkati lagi. Dan berkat ini berlimpah-limpah. Kenapa? Karena mereka adalah umat Allah. Dibela oleh Tuhan. Tuhan tidak biarkan sehelai rambut itu jatuh dari anak-anaknya. Anda dan saya adalah anak Allah. Amin. Maka peperangan yang Anda hadapi akan dihadapi oleh Tuhan. Bukan lagi kita berperang, tapi Tuhan berperang ganti kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita anak Allah, maka Anda memuji Tuhan dengan gegap gempita, dengan sorak-sorai yang keras. Sehingga engkau melihat nama Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Maka engkau akan melihat kemenangan yang besar. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Tuhan yang menyelesaikan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Anda ini anak Tuhan, saya anak Tuhan, kita anak Tuhan. Amin. Tapi ada peringatan dari Tuhan. Coba Matius pasal 15 ayat 26. Matius pada pasalnya yang ke-15. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Jadi anak-anak itu disediakan roti. Jadi selalu siap. Anda tidak perlu khawatir. Anda adalah anak. Bapa kita selalu sedia roti. Haleluya. Tapi roti untuk anak-anak. Terus? Dan melemparkannya kepada anjing. Dibaca sekali lagi. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti, yang disediakan bagi anak-anak, dan melemparkannya kepada anjing. Melemparkan ke anjing. Saudara,
Kita memang bukan hewan, tetapi kelakuan kita, karakter kita, seperti itu. Kita suka melakukan yang Tuhan larang. Firman Allah berkata seperti anjing kembali menjilat muntahnya. Saudara. Dan untuk mereka, Tuhan bilang tidak patut mengambil roti bagi anak-anak, lalu melemparkannya ke anjing. Memang sudah menerima Yesus. Ya, Yesus baik Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya Tuhan tidak biarkan mati kelak. Dilempar. Tetapi kalau anak-anak, Yohanes pasal 21. Ini jimpang sedikit ya. Yohanes 21. Jadi anak itu dibela luar biasa oleh Tuhan. Nanti kita lihat pembelaan Yohanes pasal yang Tuhan. ke-21. Ya, ayat 5-6. Ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Kata Yesus kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, hai anak-anak, hai anak-anak. adakah kamu mempunyai lauk pauk? Wah, pertanyaannya bagus sekali. Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Terus? Jawab mereka, tidak ada. Ya, terus terang aja. Maka kata Yesus kepada mereka, Ya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. ayat 11. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Saudara lihat. Ketika mereka berjuang semalaman mencari ikan, tidak dapat seekor pun. Yesus berdiri di pantai dan bertanya, hai anak-anak, adakah lauk padamu? Saudara, bagi Tuhan gak usah bertele-tele. To the point aja. Tidak ada. Jangan muter, tujuannya juga tidak ada. Iya kan? Ngapain muter-muter? Buang waktu Tuhan itu. Ada enggak? Enggak ada. Ingat, ada roti disediakan untuk anak-anak. Ya. Tetapi untuk anjing itu dilempar. Tuhan juga enggak biarkan mereka mati. Saudara, karena mereka adalah anak-anak, perhatian Allah begitu rupa. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat kematian Yesus di kayu salib, itu perhatian Allah klimaks. Nyawa diserahkan untuk anak-anak. Masa hanya sesuap roti nggak dikasih? Hanya sehelai baju nggak dikasih? Hanya rupiah untuk kita bayar hutang kita, masa nggak dikasih sama Tuhan? Nyawa dia beri. Tetapi bagaimana hidup kita? Bagaimana cara kita? Bukan kita mengeluh terus pada Tuhan, tetapi mari kita belajar memuji Tuhan dengan gegap gempita. Maka Tuhan akan berkata, bukan kamu yang perang, aku yang perang. Ganti kamu. Sekarang mereka tidak punya apa-apa anak-anak ini. Tuhan berkata, labuhkan pukatmu sebelah kanan, kamu akan dapat. Dapatnya bukan sedikit. 153 ekor ikan besar-besar. Kalau Alkitab berkata besar, itu bukan segede jari. Kalau Alkitab bicara besar, mungkin sebesar tiang itu.
Karena kalau ikan saudara lihat di daerah saya, di laut, itu ikan sebesar manusia. Bisa lebih tinggi lagi dari manusia kalau didirikan. Lim 153 ekor besar-besar. Saudara-saudara sekalian, begitu berlimpah, tadinya tidak ada, tetapi sekarang melimpah. Mengapa anak-anak itu selalu dijaga oleh Tuhan? Selalu disiapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Itulah Bapa yang baik. Allah itu Bapa yang baik untuk kita. Dalam perjuangan saudara, menghadapi peperangan iman, Bapa tahu persis engkau sudah terseok-seok. Bapa tahu persis engkau sudah tidak mampu. Bapa tahu persis engkau sudah tidak berdaya. Tetapi jangan khawatir, karena untuk anak-anak ada tersedia kebutuhannya. Tetapi Anda sebaliknya, cari Tuhan. Yosafat tahu persis kemana dia mesti berlindung, kemana dia cari pembelaan, kemana dia minta tolong. Firman Allah berkata, ketika dia menghadapi laskar yang besar itu yang datang menyerangnya, maka Yosafat dia ketakutan luar biasa. Dia tahu di sekelilingnya tidak akan mungkin bisa menolong dia. Dia tahu di bumi ini tidak ada yang bisa menolong dia. Maka dia cari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Dan Alkitab berkata, mereka semua matanya tertuju kepada Tuhan. Siapakah mereka-mereka itu? Dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-13. 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-13. Ya. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Oh, seluruh Yehuda. Bukan cuma 1-2 orang perwakilan. Enggak ada perwakilan. Semua mesti datang. Jangan bapak-bapak, ibu-ibu berkata, nak, kamu sekolah minggu ya. Nanti wakili papa dan mama. Enggak ada perwakilannya. Karena terkadang cuma anaknya dikasih di sekolah minggu, papa mamanya enggak tahu kemana. Ada haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Terus baca sekali lagi. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka. Perhatikan, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga apa? Segenap keluarga mereka. Juga segenap keluarga. Dengan istri dan anak-anak mereka. Istri dan anak-anak mereka. Semua mereka berdiri di hadapan Tuhan. Mata mereka semua tertuju kepada Allah. Nah, dunia tidak bisa menolong. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Maka dalam peperangan ini, jangan andalkan kekuatan kita. Amen. Karena kekuatan Anda terbatas. Musuh lebih besar. Masalahmu mungkin lebih besar dari apa yang kau hadapi. Dan engkau, saya katakan sekali lagi, sudah tidak berdaya. Kami tidak tahu lagi, kata Yosafat kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan. Mentok sudah. Semua kekuatan sudah dikerahkan. Semua cara sudah dilakukan. Tetapi tidak bisa. Dari sekarang kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Hanya satu yang dapat kami lakukan. Mata kami tertuju kepada Tuhan. Arahkan harapanmu kepada Tuhan. Arahkan harapanmu kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik. Kalau engkau sudah sulit menghadapi gelombang-gelombang kehidupan ini,
Engkau sudah sulit menghadapi badai-badai yang menerpa hidupmu begitu kencang. Hanya Tuhan harapan. Saudaraku, tidak ada harapan lain. Berharaplah kepada Tuhan. Dia sumber pertolongan kita. Dalam Markus pada pasal 6. Mulai ayat 45. Markus pasal 6 ayat 4. Atau langsung ayat 45 aja sampai 48. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Dia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Perhatikan saudara. Perhatian Tuhan, dia lagi berdoa di bukit. Tetapi matanya melihat murid-muridnya. Perhatiannya tertuju kepada mereka sementara berlayar sudah di tengah-tengah laut, tengah danau. Terus, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Baca sekali lagi, Bu. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung, Perhatikan karena sampai angin situ dulu. sakal. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Anda mungkin hari ini sudah mulai payah. Ya, Tuhan, aku sudah payah. Aku sudah tidak bisa buat apa-apa lagi, Tuhan. Tuhan melihat betapa payahnya mereka mendayung. Karena angin sakal itu terus menyerang mereka. Gelombang-gelombang badai itu terus menyerang mereka. Peperangan itu terjadi di tengah laut. Bagaimana murid-murid mengatasi gelombang-gelombang dan badai. Dan mereka sudah tidak mampu. Mereka dalam keadaan kewalahan. Firman Allah berkata, mereka sudah kepayahan. Apakah Yesus tetap duduk berdoa dan dia berkata jangan ganggu doa saya? Tidak. Dia Bapa yang baik. Saudara lihat apa yang terjadi. Kita baca ayat 49 sampai 5. Atau langsung ayat 50 aja. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka. Segera Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tenanglah, aku ini jangan takut. Aku ini jangan takut. Di tengah-tengah badai gelombang yang begitu kuat. Di mana murid-murid sudah tidak berdaya lagi. Yesus alihkan perhatian mereka kepadanya. Agar mereka tidak lagi melihat ombak. Agar mereka tidak lagi merasakan badai. Dia berkata, tenang, ini aku. Agar supaya perhatian mereka bukan kepada gelombang. Bukan kepada badai. Tetapi sekarang perhatian mereka ditarik oleh Yesus. Untuk memperhatikan dia. Adakah engkau menghadapi gelombang-gelombang itu? Adakah engkau saat ini berperang oleh karena gelombang-gelombang badai kehidupan ini terus menerpa perahu kehidupanmu? Peperangan itu mungkin terjadi di tengah lautan. Atau mungkin peperangan itu terjadi di daratan. Seperti Yosafat. Tetapi saya beritahu pada saudara. Yesus Tuhan Juru Selamat kita selalu ada beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia selalu ada bersama kita. Dia berkata, ketahuilah,
Aku beserta kamu sampai kesudahan alam. Hanya Tuhan tempat pelarian kita. Di tengah laut itu, siapa bisa tolong? Tidak ada. Di tengah laut itu, siapa berani mendekati mereka? Tidak ada. Kalau Anda sudah mulai dipukul oleh gelombang dan badai, ada orang mau mendekati saudara. Terkadang teman baik pun pergi dari kita. Meninggalkan kita. Kenapa? Karena perahu kita mulai oleng. Ditiup oleh badai. Dipukul oleh gelombang-gelombang. Yaitu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang punya inisiatif untuk menolong. Bapak Ibu, siapa yang datang? Yesus berjalan di atas air. Gelombang demi gelombang kehidupan yang menyerang umatnya. Dia taklukkan satu persatu. Gelombang-gelombang itu tidak akan pernah berhenti kalau Yesus kita tidak undang dalam hidup kita. Gelombang itu terus silih berganti. Dia memukul pantai. Tidak pernah habis. Saudaraku. Kapan habisnya? Gelombang itu tidak akan habis. Kecuali Yesus masuk dalam hidup kita. Baru gelombang itu berhenti. Baca sekali lagi ayat. Ayat yang ke-50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Terus? Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Perhatikan. Dan hati mereka tetap degil. Ketika dia naik ke perahu mereka, dikatakan apa? Angin berhenti. Laut menjadi teduh. Kalau engkau ingin melihat mujizat terjadi, izinkan Yesus dalam hidup. Izinkan dia menguasai seluruh hidupmu. Percaya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau Yesus ada di hidup kita. Tuhan memberkati.